Gak ngomong. Opening dong. Hah? Oh, udah mulai? Udah mulai. Kembali lagi di Rumah Uya. Guys, welcome back to Photoshop Podcast Official. Kita sudah kedatangan Bos Uya. Halo, Selamat siang Pak Dewan. Hai, halo. Siang Pak Dewan. Rakyat ya? Rakyat. Minum dulu. Oh, minum. Makasih, Egi. Thank you. Makasih ya. Yoi, emang di hari yang fitri ini kita harus banyak Ini buat Abang harus minum kan Ya, aku udah minum tadi dari rumah. Ini buat Kan dikasih sama aku, Egi ini sama buat dia. Kak Boris. Kenapa beda warnanya? Beda warnanya. Makasih Egi. Ya kasih, Ji. Kok baru warna hijau? Weh, ini kan ada seceret ya. Kenapa nggak disamain aja sih? Iya. Ini kan buat aku kalau habis ya. Iya. Kalau habis nambah dari sini dong, Iya, Gel. kalau kalian habis ke belakang sendiri ya. Iya. Kok kita bening? Bang Boris dong. Ini ada perbedaan nih, gue sebagai dewan kayaknya nggak bisa melihat warna. Jadi nggak ada nih, Pak. Ya udah, ini buat Pak Dewan aja ya. Nggak bisa, Ini buat Pak Dewan. Kak Boris. Oh kenapa Pak Dewan minumannya harus biru juga? Kak Boris, Kak Iya. Boris tahu nggak ini apa? Ini sirup pandan. Ini Iya. sirup pandan. Tapi aku nggak tahu kenapa disebutnya sirup pandan. Khusus Ayo. buat aku lagi Nggak apa? apa-apa, mau gue. Ikhlas aja gue beli juga, ikhlas aja. Ikhlas aja. Pandan. Sekali hirup, Hah? terpana-pandang. Oh, sirup pandan. Itu kepanjangan. Sekali hirup. Nah, pandangannya gitu. Terpana pandan. Terpantang. Sirup pandan. Apa Tahu tuh? nggak kenapa? Karena mau pandangin mukanya Duda. Ada aja kan. Bener. Pandan. Pandan. Dulu bahasa Indonesianya 4. Pandangin wajahnya Duda apa? Iya kalau secara tulisan bener pandan, kita kasih huruf G, jadi pandang. Jadi lebih dilanjutin bukan singkatan Kak. Iya berarti jatuhnya nggak ini. Dudanya tuh diganti sama yang lain Tolong juga kalau bisa. debat yang berkualitas ada Pak Dewan. Tapi yang penting sirup pandan jadi semua makin terdepan lah pokoknya. Tapi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Uya. Yang aku tangkap nih Mas Uya tuh sekarang ya kelihatan banget kayak family man banget. Terus akrab sama Cinta, akrab sama Nino. Bukan anak gue. Iya bener. Anak orang tua. Jangan kau samain nama Bene, Bene emang gak akrab. Soalnya kita punya teman-teman yang gak akrab sama bapak ibunya. Nah maksud aku kan Bang, ini Mas, Cinta mulai dewasa gitu. Iya, Kadang-kadang iya. butuh privacy. Tapi dia cerita nggak hal apapun sama Mas Uya? Cerita anak gue mah dari zaman kecil setiap hari pasti cerita apa yang terjadi di sekolah di mana selalu cerita. Kalau punya pacar gitu juga cerita. cerita. Nge-treat kayak gitu tuh kayak mana Mas? Biar anak tuh cerita. Kebetulan kita berdua anaknya cewek. Jadi kebiasaan dari zaman kecil mereka pulang sekolah tuh kita selalu ngobrol. Di sekolah hari ini ada apa? Jadi selalu mereka diajak di encourage gue Dibiasakan. cerita karena tapi caranya mengencourage-nya adalah kita juga cerita. Tadi papa tuh begini tadi di tempat kerja, tadi ada yang begini loh, ada begini begitu. Jadi mereka juga kebiasaan gue cerita, ibunya cerita, anak juga cerita. Jadi udah kebiasaan dari kecil apa-apa cerita. Tapi nggak sifatnya nggak kayak interogasi. Tadi siang di sekolah ngapain? Jadi kesannya dia harus menjawab. Tapi kita nggak ada ngasih cerita. Kita yang ngasih cerita duluan. Habis itu Buat nanti merangsang mereka- dia biar Iya, benar. aku cerita juga deh gitu. Bener. Akhirnya sekarang terbiasa cerita. Jadi sampai anak gue juga waktu itu bikin nangis anak orang tuh ya. Oh iya. Di sekolah sini no. Sebelum gurunya manggil kita, dia udah bilang, "Pak, tadi aku begini-begini." Jadi pas gurunya manggil, gue cuma pura-pura kaget. Oh ya? Ya ampun, anak aduh nakal banget deh. Padahal udah tahu, jadi udah kaget lagi. Kalau berantem di sekolah apa biasanya? Menceramahinya atau Iya Kak. atau ngasih taunya? Gue dengerin dulu kenapa begitu kan anak gue harus menghargai anak gue cerita duluan sama gue kan. Oke. Tadi anak gue cerita karena apa? Dia tadi bikin berantem sama anak orang karena dia ngebela orang yang dibully sama temennya. Nah, tapi gue tetap marahin juga akhirnya. Tapi lu ngebales orang yang ngebully jangan dengan ngebully juga sama juga kan. Tapi gue nggak langsung oh salah gitu kan. Dengerin dulu kenapa. Kalau begitu. anaknya Mas Uya yang salah, kira-kira akan gimana? Iya. Gue marahin. Marahin? Gue marahin. Ya walaupun dia ngebelain orang yang dibully, tapi kan dia juga dengan cara juga ngeributin ya sama juga bohong. Tapi maksudnya dengan dimarahin, emang mereka nggak jadi yang kayak, oh takut nih cerita lagi kalau cerita dimarahin. Takutnya mindsetnya seperti itu. Caranya itu dengerin dia dulu, dengerin oh gitu ya, ya benar ada benernya gitu. Baru tapi caranya salah, jadi nggak langsung kita
judge, Ngejudge. kita Nggak hakimin. langsung judge, nggak langsung bilang kamu gimana sih ngapain ikut campur gitu Enggak, gitu kita ya. judge bau lah pokoknya. Jangan bau. Nggak tahu kayaknya. Ya udah beda umur. Ya, Hakim Rodamas mereka nggak tahu. Hakim Rodamas mereka nggak tahu. Kenapa saya? Aku menanyakan biasa anak cewek tuh dekat sama papanya gitu kan. Iya. Ada nggak kenangan sama cinta kecil gitu yang keinget banget sampai sekarang gitu? Cinta itu dulu kemana-mana selalu ikut bapaknya syuting, bapaknya off air di luar kota pasti ikut. Terus senangnya dia kalau apa-apa pasti digendong di atas ini. Gendong pala. Enak monyet. Gendong pala, gendong pala. Ya gendong pala. Jadi ya udah dulu bapaknya juga walaupun mesti manggungnya di klub-klub di segala macam dia ikut gue gitu. Zaman nyanyi. Zaman nyanyi nggak, zaman MC. Oh, MC. MC waktu Tofu itu gue udah kan gue married Tofu gue keluarin Tofunya. Enggak dong, Mas yang keluar dari toko. Mereka gue keluarin. Buat mereka gabung lagi. Gabung lagi. Gue nggak diajak. Nah, Bang Uya kan anak-anak juga udah di luar ya sekarang ya. Nah, itu berarti gimana sekarang tuh hubungan sama anaknya? Iya. Masih apa sering video call? Video call Setiap hari. tiap hari video call. Teleponan, cuman pas kemarin kampanye aja kita lupa. Cuma sekarang Lupa punya anak. Karena saking sibuknya. Video call, iya. tapi kan gue di rumah itu kan ada CCTV, ada berapa CCTV dan itu bisa terkonek sama handphone gue dan bisa ngobrol. Dari CCTV bisa ngobrol. CCTV yang di sana juga punya cinta juga ini ya, connect juga ya? Connect juga. Soalnya sering banget diposting tuh kan, nih anak gue nih keluar Yang rumah lagi, nih. lagi ngapain ya. Kadang-kadang kalau misalnya dia lagi apa gue suka ngobrol weh gitu kan. Oh. Tapi mereka tahu mengenai ya maksudnya kegiatan bosnya yang sekarang nyalek, Iya, iya. ayah ibunya nyalek Tanggapannya gitu. kayak Tahu. kakak kepilih jadi anggota dewan ada kayak Waktu, buat mereka tuh reaksinya gimana? waktu gue kampanye mereka seneng sih jadi nggak diteleponin. Bapakku sibuk, bapakku sibuk. Siapa nih kemarin berapa kali itu lupa kan. Iya. Tapi setelah mereka kepemilian ini kan lolos Akhirnya nih. lolos nih. Mereka udah tahu kabarnya. Reaksinya gimana? Udah. Dan malah mereka kemarin waktu pemilihan mereka jadi saksi gue di TPS. TPS luar negeri. yang luar negeri. Gue tuh luar negeri kan. Oke. Dia termasuk jadi saksi gue di sana bersama saksi-saksi yang lain ya. Oh. Jadi saksi bapaknya sendiri. Ya di state yang tertentu Lucu, gitulah yang lucu, nggak lucu. semuanya kan. Di Amerika, di LA doang. LA doang, Di LA. kan? Om, mereka terbebani nggak waktu Om terpilih gitu? Iya, kan kayak kayak- tanggung jawabnya nambah gitu. Kan semakin Harus disorot. jaga image gitu-gitu. Cinta nggak terlalu suka sebetulnya tadinya gue begitu-begituan. Karena dia tuh apa ya? Nggak mau deket banyak kamera. Iya, emang cinta tuh nggak suka begitu. Dan gue waktu kemarin gue sebelum pemilu kan, gue banyak bantuin masalah-masalah orang, masalah hukum, masalah masalah macam. hukum. Nah kan banyak gue dilaporin polisi, Ya. diancam, diintimidasi. Nah itu cinta tuh takut. Nah apalagi masuk politik katanya gitu. Dibilang, ini sebenarnya Kemarin nggak kan terlalu. vokal banget tentang tenaga kerja yang di luar negeri kan. Iya. Oh tapi ya cinta kalau Nino? Nino cuek aja, dia mah oke aja. Yang penting duit buat jajan gue nambah. Ini cowok ya kan. Iya. Tapi benar itu mengenai jual gorengan apa keisengan belaka aja? awal Iya karena mulanya gini, ada dulu kan emang pisang goreng gue tuh kan bener-bener dulu Ya. laku banget. Hits. Iya. Nah, waktu kemarin gue di Amerika 3 bulan kan bokap gue sakit serangan jantung di sana tuh. Nah udah gue cari tuh pisang yang mirip sama pisang kepok di sini kan. Oke. Akhirnya ketemu tuh Thai banana. Dan percaya nggak lo, gue sehari itu pre-order jualan karena buat dulu ngambilnya cuma sejam udah habis. Itu 1.200 US dollar. Wow. Pendapatannya. Sehari. Iya. Satu hari, Sekali jualan itu. Wow. Buset, Berarti 18 juta. Bisnis yang menjanjikan. satu hari. Iya, sekali. Berangkat Gorengnya kan? emang lama kan, semalaman kan. Iya, Tapi kan jualannya pas orang udah pre-order kayak drive thru gitu. Tinggal ngambil-ngambil aja. Ngambil doang, nggak sampai sejam udah kelar. Nih pecinta gila-gila pisang goreng nih. Ya gitu. Ini aja kita Berangkat ke Amerika. numpang tidur di situ bisa nggak ngiyak orang? Gini-gini juga aman kita. Ya. Selamat ya sekali lagi kita ucapkan. Semoga amanah. Istri juga. Iya. Istri juga lolos juga. Puasa selamat juga. Semoga Aminah ya. Amanah. Tidak cuma baliho itu bagi dua terus ya.